Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi sallallahu alaihi wa sallam sadri yusri amri rahmatan lisani wa qali wa bisirna ilma wa sallallahu ila hadratil musallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil malaikatil muqarrabin jamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jamil ajma'in bil abadina wa amanina wa jaddina wa jaddina wa jaddina وذريتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء محمد بجميع حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة إننا ونقول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita akan jaga. Juga sampai pada akhir ini Allah berkenan terus berikan kepada kita yaitu iman, dan bukti dari iman adalah kita mengesampingkan nafsu kita, terutama ketika waktu malam menjelang subuh. Itu adalah waktu yang paling enak buat tidur. Namun karena iman dan Allah bangunkan kita terbangun, dan kita pun dengan rela, dengan semangat meninggalkan tempat tidur kita. Kita berdoa, membaca doa, bangun tidur, kemudian bila air wudu, setelah itu kemudian kita sholat. Kita mulai 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, semampuan kita, dan kita tutup dengan sholat witir. Setelah itu ada waktu kita masih tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, zikir doa. Setelah itu kemudian kita balik ke masjid, sholat berjamaah subuh. Sebelumnya ada tahiyatul masjid atau kita sholat 2 rakaat sebelum ditunaikannya sholat subuh berjamaah. Setelah itu kemudian kita masih duduk juga di masjid, pulang untuk bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah yang mulia. Dan ini merupakan kegiatan daripada orang-orang yang membuktikan dirinya dari Allah, bahwa orang tersebut kita insya Allah mereka juga adalah termasuk orang yang beriman insya Allah. Terima kasih Allah untuk telah memberikan iman kepada kami, dan sungguh keimanan itu adalah kenikmatan yang tertinggi. Di mana jemaah sekalian? Kalau kita memiliki kesehatan, kita lebih sehat, maka kita sadari bahwa kesehatan itu kenikmatannya, kenikmatan kesehatan maksudnya, itu ada waktunya hilang, berganti dengan sakit. Kemudian ada juga kenikmatan keluarga, sahabat, adik kawan. Ada waktunya kenikmatan juga hilang kenikmatannya. Apakah bisa jadi mereka meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka?
Ada juga kenikmatan aktivitas yang dulu waktu kita muda atau waktu kecil, banyak aktivitas yang mengasihkan yang kita nikmati. Namun setelah kita tua, sudah seperti sekarang ini, sudah dewasa, sudah punya anak, kenikmatan yang dulu sudah tidak kita nikmati lagi. Kenikmatan aktivitas masa lalu, ada kenikmatan pekerjaan, juga ada waktunya di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan jabatan juga seperti itu. Dan kalau boleh kita katakan seluruh kenikmatan itu akan Allah stop pada waktunya. Namun kenikmatan iman tidak. Jadi sekali orang mendapatkan kenikmatan iman, kemudian orang tersebut atau kita terus menjaga iman kita, maka kenikmatan iman ini akan berkesinambungan. Kenikmatan iman di dunia kita akan mendapatkan sa'adah, yaitu kebahagiaan hidup selama di dunia, sa'adah. Kemudian setelah itu, ketika kita telah mendapatkan iman dan menikmatinya, kelezatannya, kita pun akan mendapatkan husnul khatimah ketika jatah hidup kita di dunia sudah habis. Selanjutnya, setelah kita proses kematian, husnul khatimah, kematian yang ringan, kematian yang indah, kemudian kita akan masuk kepada kenikmatan al-jannah, kenikmatan surga. Inilah runutan kenikmatan yang dinikmati oleh orang yang telah merasakan halawatul iman, kenikmatan kelezatan iman. Maka sekalian, ketika kita tadi telah membuktikan di hadapan Allah bagaimana kita meninggalkan tempat tidur, padahal itu adalah waktu yang paling enak untuk tidur, maka insya Allah 1, 2, 3 tahapan kita akan masuk kepada golongan orang yang bisa menikmati lezatnya iman, insya Allah. Selanjutnya semoga salam tetap tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lalu beliau Allah pimpin kita bagaimana tadi bisa kita meraih iman, meraih berbagai macam kebutuhan kita yang memang Allah menciptakan kita di dunia dan juga nanti di akhirat bukan untuk, kalau dikatakan, berhadapan dengan berbagai macam kekurangan, tetapi Allah menciptakan kita sudah satu paket dengan pemenuhan kebutuhannya. Jadi Allah menciptakan kita bertanggung jawab, tidak yang dibikin kemudian ditinggal, dengan syarat kita mau. Jadi persoalannya banyak orang yang nggak mau, walakin aktsarhum la ya'lamun, banyak orang yang nggak tahu kalau dia nggak mau. Maka hari ini kita mencoba untuk mentadaburi, merenungi, mengusahakan bagaimana kita bisa meraih itu kecukupan kebutuhan, itu pemenuhan kebutuhan kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kita telusuri sama-sama satu ayat demi satu ayat. Pertama, ayat yang sangat terkenal dari surah Al-Qasas. Ini insya Allah kita sudah bahas semua sering disampaikan. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28 di ayat 77. Ini kita ulang-ulang supaya kita mengerti mengenai kebutuhan kita. Di mana Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Di sini Allah menyampaikan kepada kita bahwa kita disuruh oleh Allah untuk bersungguh-sungguh, yaitu untuk meraih kecukupan hidup di akhirat. Bersungguh-sungguh. Dan
kemudian juga jangan lupa juga bersungguh-sungguh juga untuk meraih ya pemenuhan kecukupan hidup di dunia. Cuma di sini akhirat diawalkan sebagaimana dalam surah At-Tuha. Allah menyatakan di sana walal akhiratu khairun laka minal ula. Kenapa? Kita hidupnya di dunia dulu, tapi ayatnya ke akhirat dulu. Karena kalau kita mendulukan dunia, kita lupa akhirat. Karena akhirat belum kelihatan. Tapi kalau kita mendulukan akhirat, nggak bakalan lupa dunia. Karena kita hidup di dunia kelihatan langsung. Jadi serajin-rajinnya orang ke masjid, dia juga tetap rajin untuk bekerja. Ketika memang masih waktunya bekerja, masa produktif. Ustaz, saya udah nggak bekerja, udah pensiun, nggak masalah. Pekerjaannya sudah diganti oleh anaknya, oleh menantunya, oleh cucunya. Pensiun, tinggal menikmati masa pensiun, menunggu datangnya malaikat Israel. Jadi malaikat Israel itu kalau ditunggu, ya, dia datang nanti dengan senyum, dengan wajah yang menyenangkan seperti seorang tamu yang tahu kalau dia kita tunggu-tunggu. Saya udah menunggu, udah lama saya tunggu. Oh iya, senang. Jadi tamu itu senang kalau kita tunggu-tunggu. Jadi merasa dirindukan, merasa dikangenin. Nah, kita kalau sudah pensiun, sudah sepatir. Nah, kita jadilah orang yang sedang menunggu datangnya malaikat Israel. Kalau orang menunggu datangnya tamu yang mulia, pasti akan menyiapkan diri. Ya, bagaimana pakaiannya, bagaimana mandi dulu, rapi, ya, tempat rumahnya untuk menyambutnya. Nah, jadi akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, ya, supaya tidak kejeli ketika tamu datang nggak malu-maluin. Malaikat Israel datang ternyata belum siap jalan, ya kan? Jadi orang yang menunggu malaikat Israel, nah, dia udah siap untuk jalan. Ya, karena memang malaikat Israel datang untuk ngajak jalan-jalan. Ayo jalan, siap. Sama sekali. Ya, jadi usah belum siap. Belum dikasih tahu dari awal. Kulun nafsin dha'iqatul maut, nggak siap-siap. Kalau nggak siap salah sendiri ya. Saya belum mandi, saya belum, ya sudah pokoknya jalan, bau ya bau. Dipaksa jalan pada waktunya jalan. Maka sebelum malaikat sudah datang, siapkan supaya nanti pas beliau datang kita sudah siap jalan. Segala sesuatunya sudah kita siapkan, bekalnya, ya, semuanya, makanannya yang kita butuhkan di tempat yang kita akan selamanya di sana. Nah, itulah disebut buat lagi lima di mana pada pertemuan yang aku pernah sampaikan dalam hadis sore, yang maknanya bahwa barang siapa yang dia fokus hidupnya untuk akhirat, niat hidupnya fokus untuk akhirat, maka Allah akan tata, akan rapikan kehidupan dunia. Jadi kalau Allah yang merapikan selesai. Ya, maka di sini ayat ini membicarakan akhirat dulu. Baru kemudian jangan lupa dunia ketika kita sudah sungguh-sungguh di dalam persiapan akhirat, dunia akan datang. Jangan sampai dunia datang kita nggak sambut dia. Karena datangnya dunia kepada kita adalah tamu yang diutus oleh Allah. Jadi harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ya, cicak, ya, merembet di tembok sana kemari mengharapkan makanan. Begitu datang nyamuk, dia diam aja. Dia lapar. Jadi kalau datang nyamuk, dia anggap. Nah, orang yang bersimpan akhirat itu dunia akan datang, diutus oleh Allah. Wa atat dunya wa hiya rahimah. Allah akan menyuruh dunia untuk datang kepada dia. Dan dalam keadaan siap melayani. Maka ketika dia datang jangan dicuekin. Katanya butuh pekerjaan, ada teman nawarin,
saat di market. Besok belum datang lagi, ini orang dikasih pekerjaan, oh kirim, dia malas udah besok gak dikasih lagi. Itu kira-kira apa? Buatan sanksi pada dunia. Jadi orang yang dia mempersiapkan akhiratnya dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan mengutus dunia untuk melayani kita. Nah, ini cukup kita. Nah, jadi di sini jawab sekalian yang pertama bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita tahu kebutuhan kita. Itu pertama itu. Bagaimana kita akan bisa memenuhi kebutuhan kalau kita nggak tahu kebutuhannya? Kebutuhannya apa? Nggak tahu. Ya cuma nggak tahu nggak bisa memenuhi kebutuhan. Dan ini banyak orang yang tahu. Walakin kalau ya kebanyakan mereka manusia nggak tahu kebutuhannya. Dia tahunya kebutuhannya dunia toh. Tahunya kebutuhannya minum, makan, tidur, jalan-jalan. Dia kan kaget nanti. Ternyata kebutuhan utamanya bukan itu. Jadi minum, makan, kita tidur di dunia ini, punya rumah, punya mobil, itu cuma kebutuhan hiburan, bukan kebutuhan pokok. Jadi kita harus tahu dengan ayat tadi, oh kebutuhan pokok saya itu akhirat. Nah terus dunia kebutuhan hiburan, kebutuhan dalam perjalanan. Jadi dunia itu saya perjalanan. Beda kebutuhan dalam perjalanan dengan kebutuhan pokok itu. Jadi kebutuhan perjalanan itu ya sekedar. Tapi yang perlu kita siapkan adalah kebutuhan pokok. Jadi dunia ini adalah merupakan waktu dan tempat kita berjalan. Butuh juga dalam perjalanan butuh makan, butuh minum, butuh tempat istirahat. Cuman sebentar. Nah, maka tadi di ayat disebutkan nanti di surat Al-Qasas ayat 77. Jadi supaya kita terpenuhi kebutuhan kita dunia akhirat, kita harus tahu dulu sekarang bahwa kebutuhan pokok saya adalah akhirat. Jangan sampai waktu kita habis buat hiburan, ya begitu sampai pada kebutuhan pokok kita nggak punya. Akhirnya kita menyesal, kenapa kemarin waktunya habis buat hiburan, nggak mempersiapkan diri untuk kebutuhan pokok. Kan bisa. Jadi kita harus tahu itu bahwa kebutuhan pokok kita adalah akhirat dan kebutuhan hiburannya adalah dunia. Lalu kita akan beranjak kepada pemenuhan kebutuhan dunia akhirat. Kita sudah tahu sekarang kebutuhan kita ada dua, kebutuhan pokok yaitu akhirat, kemudian kebutuhan hiburannya adalah dunia. Maka jemaah sekalian, dunia walaupun sementara ini ruwet juga, apalagi akhirat lebih ruwet lagi. Kalau dikatakan di dunia ini banyak masalah, yang sebenarnya masalah itu kalau dikatakan ya dari khabar yang kita pelajari itu paling 1%. Jadi masalah yang dihadapi manusia itu 1% dibanding dengan masalah akhirat. Kecil, 1%. 99%-nya nanti masalah itu ada di akhirat. Dan banyak di antara manusia, bahkan kita juga merasakan ketika mendapatkan masalah yang mungkin agak berat atau beratnya 1% tapi ya, masih berat tapi masih timbangannya 1%. Itu kalah kabut. Ya, dunia ini kayak selebar daun kelor. Rasanya sempit, rumah tangga rasanya gimana. Di kerjaan rasanya bagaimana menghadapi kebutuhannya yang meningkat, bagaimana dan punya utang, kejar sama bank, menyita rumahnya, belum lagi menghadapi penyakit yang nggak ada ujungnya, nggak sembuh-sembuh. Nah maka di sini kalau kita lihat dari berbagai macam hal yang kita lihat di dunia dan juga perangkat yang ada di akhirat, maka kita kebutuhan
agar kita mampu atau bisa memenuhi dari kebutuhan dari dunia dan akhirat, kebutuhan yang inti dari agar kita mampu tadi memenuhi kebutuhan dunia akhirat itu, dari kebutuhan inti dalam hal untuk memenuhi tadi adalah kebutuhan terhadap Roh, kebutuhan terhadap Allah. Jadi untuk memenuhinya, jadi kita tadi udah punya kebutuhan dunia akhirat, pokoknya adalah akhirat dan dulu. Nah, untuk memenuhi kesananya kita butuh, karena kita manusia yang lemah, kita butuh Tuhan, kita butuh Allah, kita butuh sandaran. Nah ini kadang salah menyandarkan diri, menyandarkan diri kepada atasan, akhirnya dikerjain sama atasannya. Jadi apa kata atasan? Karena sandarannya kepada atasan, mau haram mau halal, pokoknya saya kata atasan kita ikuti demi mendapatkan servis atau reward dari atasan, walaupun harus berbohong. Ini jasa palsu atau jasa asli? Itu kan asli atau palsu? Ya nggak tahu. Ya, nanti buktinya yang paling jelas nanti di akhirat. Ya. Cuman kan di sini siapa yang berbohong? Jadi mungkin demi uang, demi kemudahan, kemudian rela berbohong. Bahkan yang kemudian kita lihat memenjarakan orang, tapi belum ada bukti asli atau palsu. Kok bisa tuh menjarakan orang? Orang di penjara itu kan kalau sudah ada bukti ini asli gitu, baru di penjara. Asli tetapnya belum jelas kalau orang di penjara ini gimana sih? Itu orang itu di penjara karena fitnah. Dan fitnahnya gimana? Belum ada bukti, belum dibuktikan secara sah ini asli atau palsu. Di penjara kalau dia memang fitnah gitu. Nah, ini antara lain yang terjadi sekarang. Maka di sini kenapa terjadi seperti itu? Karena salah sandaran. Akhirnya perkara yang kecil jadi membesar. Ya kata anak kecil itu kan kalau cuma untuk membuktikan yang asli palsu, tinggal ditunjukkan aslinya beres. Ya kan? Jadi nggak perlu pengadilan, rame-rame keluar duit banyak. Tinggal tunjukkan dulu aslinya, selesai. Nggak perlu rame-rame heboh, nggak perlu heboh. Ya tapi karena sandarannya bukan ke Allah, sandarannya kepada jabatan, sandarannya kepada yaitu dia menuhankan selain Allah, menuhankan uang. Fir'aun misalnya itu nggak perlu bunuhin baik kalau sandarannya ke Allah. Tapi kenapa Fir'aun itu bunuhin baik? Karena dia sandarannya kepada jabatan, menuhankan jabatan, menuhankan uang. Itulah Fir'aun. Akhirnya bayi dibunuh. Apa salah bayi dibunuh? Belum terbukti kalau bayi itu mau merebut kekuasaannya, tapi dibunuh sama Fir'aun. Yang paling parah justru yang akan menyebabkan jabatan Fir'aun itu hilang, malah gak dibunuh. Nabi Musa, bayi yang tidak menyebabkan hilangnya jabatannya Fir'aun malah dibunuh. Tapi bayi yang malah sebenarnya dia yang nanti akan membuat malu pada Fir'aun malah gak dibunuh, malah hidup di rumahnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara Fir'aun itu sandarnya bukan kepada Tuhan. Nah jemaah sekalian, ketika kita sandarannya bukan kepada Allah, nanti akan menjadi kacau balau nggak tahu. Kalau sandaran kita tidak kepada Tuhan, kepada Allah. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang mengerti sebelumnya, Dia yang menjamin rezeki kita. Dan Dia yang satu-satunya bisa menolong kita.
Kalau kita sandarkan kepada atasan kita, yang kita merasa dia bisa menolong kita, padahal sesungguhnya mandala dia syu'ur indal ilahi, tidak ada pertolongan yang bisa datang kepada kita dari manapun kecuali atas izin Allah. Itu surat Al-Baqarah ayat 255 di surat di ayat kursi. Kita baca bolak-balik. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali atas izin Allah. Artinya kalau ada pertolongan yang datang kepada kita, dari saudara kita, dari atasan kita, mungkin dari anak kita, atau dari siapapun, bahkan mungkin dari malaikat atau dari jin atau dari alam, tidak ada yang bisa datang kepada kita kecuali atas izin Allah. Oh, berarti kebetulan mutlak kita sesungguhnya Allah. Nah, tapi kita dulu pancing dulu tadi dengan surat Al-Qasas dulu supaya gampang mencermanya. Oh, berarti tanpa Allah kita nggak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan akhirat kita. Kita nggak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan dunia kita tanpa Allah. Kalau begitu, kepentingan utama kita agar terpenuhinya kebutuhan dunia dan akhirat kita adalah Allah. Maka di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah tadi yang saya baca di rokaat pertama, ayat yang ke-21 tadi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembah Allah. Jadikan Allah itu sebagai yaitu Tuhanmu yang Dia menciptakanmu. Rabbakumul ladzi, kebutuhan kita terhadap Rabb yang Dia telah menciptakan kamu. Karena Dia yang menciptakan kamu, Dia pula yang rizqallakum, yang akan memberikan rezeki kepada kita, pemenuhan kebutuhan dunia akhirat Dia. Maka bersandar kepada Dia. Jadi makna ubudu itu menyembah, bersandar. Jadi Dia sebagai pencipta kita, Dia juga sebagai pemberi rezeki kita, Dia juga sebagai penolong kita. Ada ayat yang cukup panjang ini, surah Al-Hajj yang nanti bisa kita lihat. Surah Al-Hajj itu surah 22 ayat 78. Berarti kan 28 ayat 77. Ini ayat 78 dari surah 22. Di ujung ayat Allah menyatakan wa maulakum, Dia adalah pelindungmu. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Dia adalah sebaik-baik pelindungmu dan juga sebaik-baik penolongmu. Jadi maksudnya di sini kita jangan salah bersandar. Bisa kita ketika ada kebutuhan kita bisa minta tolong sama saudara, bisa minta tolong kepada siapapun selain Allah. Tapi ketahuilah wa maulakum, Allah itu Dia adalah pelindungmu, wa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maknanya ketika bisa jadi datang kepada kita pertolongan dari selain Allah, bisa jadi kita menikmatinya, bisa jadi kita dapatkan. Tetapi ketika Allah yang menjadi sebaik-baik penolong, Dia yang menciptakan pertolongan itu, menyetopnya, berhentilah pertolongan itu. Maka kenapa Allah dikatakan sebagai sebaik-baik? Karena hanya dari Dia saja pertolongan itu akan kekal. Tidak ada yang mampu untuk menyetopnya. Jadi ketika Allah berkehendak memberikan, tidak ada yang mampu menghalanginya. Ketika Allah menghalanginya, tidak ada yang mampu memberikannya. Itu makna daripada ni'mal maula wa ni'man nasir. Selain Allah, selama Allah masih mengizinkan, maka bisa kita dapatkan. Tapi selain Allah, ketika Allah menghalangi, tidak ada satupun orang yang mampu menyampaikan, membawa pertolongan sampai kepada kita.
Itu mana daripada kami mengumpul. Maka saudara sekalian, dari ini kita harus kalau bahasa Jawa itu tetap, gak usah khawatir. Ketika tidak ada masalah dengan selain Allah, udah gak usah khawatir. Lari ke Allah. Kemudian hadapi masalah itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah selesai. Ada sama saya waktu pertama kali kena kasus ya, itu yang masalah angkot itu Burganda ya, Bogor ya, enggak baca. Nah, itu ketuanya yang dijadikan tersangka itu zaman pengajian saya di BWI, ketuanya Burganda Bogor. Saat gimana ini saya sudah di target, saya katakan ini. Jadi kalau Allah menghalangi, enggak ada nyampe. Tapi kalau Allah akan menyampaikan, ya mau dihalangi enggak bisa. Nah sekarang kafir kalau sekarang lagi kita. Kemarin saya mengisi di sana, kemarin pagi, semalam. Oh enggak kemarin siang, saya ngisi di sana. Sananya gimana? Tadi, alhamdulillah sih, hilang begitu saja. Karena memang niat beliau bukan untuk menyusahkan siapapun, dan itu atas musyawarah ya, bukan pemaksaan. Jadi kasusnya sudah tidak berjalan. Karena memang seharusnya tidak berjalan. Cukup diselesaikan dengan musyawarah. Karena memang itu asal usulnya juga musyawarah. Dan sebenarnya ada orang yang tidak suka kemudian melaporkan katanya dipaksa, padahal tidak ada paksaan. Jadi artinya diawali dengan musyawarah. Kalau kemudian harus dibatalkan, ya 30 hari musyawarah dibatalkan. Kalau uang yang tadi sudah diambil dibagi kepada bawahannya misalnya, ya tinggal dibalikan. Dari awalnya memang tidak ada musyawarah mufakat. Ya, atau musyawarah kemudian sebagian yang tidak datang, yang datang sepakat semua. Nah, jadi ketika kita balik kepada Allah punya kuasa untuk menyelesaikan. Jadi tetap kita harus tetap masalah apapun. Adik saya kemarin laporan saya mau disita rumahnya doang. Saya punya hutang sampai hampir setengah miliar, butuh macam. Saya kasih contoh yang lebih tinggi lagi. Sama saya punya hutang 32 miliar, kamu baru setengah miliar. Gak usah pusing. Tapi kamu harus ngikutin apa yang disampaikan beliau. Jadi saya kasih cara-cara beli investasi. Tapi saya nggak nyuruh investasi, tapi investasi. Jadi saya mengarahkan untuk lari pada Allah dengan pikir-pikir, dengan bangun malam, dengan berbagai macam perbaikan ibadah untuk akhirat. Nanti Allah yang menata. Akan terjadi beli investasi, nunggu hasil investasinya agar bisa nyicil utangnya. Itu tunggu nggak ada hasil investasinya, bukan botol tapi hasilnya nggak seberapa, nggak bisa menyicil. Tetapi dengan konsentrasi perbaiki diri kepada Allah tadi, ayuhan nasuk dulu, jadikan Allah sebagai sandaran, jadikan Allah sebagai sembahan. Apa yang terjadi? Lunas 32 miliar hanya membutuhkan waktu 1-3 bulan. Dan itu bukan dari usaha beliau yang terinvestasi. Jadi disitulah beliau memahami min haitsu la yahtasib. Jadi itu ilmu untuk saya juga akhirnya. Karena saya nggak ngalami, beliau yang ngalami. Saya kasih ilmu, beliau yang jalani, selesai. Jadi saya nggak ngalami, tapi saya bisa dapat ilmu dari itu. Jadi gara-gara itu sekarang setiap ketemu saya, salam tempel, ketemu Ustaz, dia. Sekali salaman 2 juta. Sebulan kadang ketemu bisa 4 kali, 2 juta, 8 juta. Nggak ngapa-ngapain, saya cuma dapat salaman doang. Itu sama. Jadi tetap ya, kita tetap pemenuhan kebutuhan kita. Dunia itu kecil, akhirat belum besar.
Tapi semuanya akan selesai ketika kita menjadikan Allah sebagai sembahan kita, sebagai Tuhan kita. Maka kita jadi, wahai manusia, sembah Allah. Kenapa? Karena Dia yang menciptakanmu dan menciptakan orang sebelummu. Dan Dia yang menciptakan langit dan bumi itu untukmu. Untuk di sekolah aku memberikan rezeki padamu. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan kamu jangan sekali-kali menyandarkan diri kepada selainku, kepada selain Allah. Nah, dari ini jangan pernah menyandarkan apapun. Ada masalah dengan selain Allah, lari Allah. Ya Allah, saya punya masalah dengan saya, punya masalah dengan sahabat saya, punya masalah dengan orang-orang yang saya cintai itu, punya masalah dengan musuh saya. Lari Allah. Perbaiki ibadah. Itu yang pertama misalnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kita, kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan dunia akhirat. Kita butuh menempuh jalan. Dari mana kita tahu kita butuh menempuh jalan? Allah yang mana? Qul hadhihi sabili. Inilah jalan yang aku buka untukmu, agar kamu bisa terpenuhi kebutuhan duniamu, terpenuhi kebutuhan akhirat. Kita disuruh menempuh jalan keselamatan, jalan kesejahteraan. Nah, itulah Islam. Jadi Islam itu kalau diartikan secara komus, ya, itu maknanya adalah keselamatan, kesejahteraan. Maka di dalam salah satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 209, ini juga insya Allah sudah hafal ayatnya karena sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jangan separuh-separuh. Kalau jadi Islam, Muslim, ya Muslim yang benar-benar Muslim, jangan separuh, setengah-setengah. Jadi Muslim kok males bangun. Itu setengah-setengah namanya. Basahin sekalian gitu. Bangun. Jadi Muslim kok males ngaji. Gimana? Muslim harus semangat ngaji, sempurnakan. Jadi Muslim kok males sholat jamaah. Tanggung-tanggung amat sholat cuma dapat 1. Sekali kan nanti sebenarnya dapat 27 gitu. Kok ada 27 sama 1 kok ngambilnya yang 1 itu namanya jadi Muslim setengah-setengah. Ya, ini mau jadi Muslim langsung nyebur aja sudah. Sekalian, sholat sekalian jamaah gitu. Jangan sendiri-sendiri di rumah. Tanggung gitu. Jadi selirit ya. Sholat sendiri cuma jadi selirit doang. Kalau makan ya sepiring, jangan cuma ngambil 1 beras gitu. Makan 1 beras, sepiring lu makan semua, kayak nyamuk gitu. Kayak gitu. Jadi sholat puas kalau jamaah, dapatnya 27 mantap. Ya repot dikit lah jalan dari rumah. Bahkan dalam hadis katakan kalau dia tahu mengenai kebutuhan kita, mengenai bagaimana sholat jamaah itu bisa membantu sebagai jalan pemenuhan kebutuhan kita, maka merangkak pun dia akan lakukan. Kenapa merangkak? Gak bisa jalan. Misalnya merangkak, dia akan merangkak. Berarti kalau yang malas, berarti belum tahu kebutuhannya. Nah, ini tadi di depan kita sampaikan. Ya, kalau kita ingin terpenuhi kebutuhannya, kita harus tahu kebutuhan kita. Jadi kita butuh pahala itu banyak, tidak cuma 1, 2. Butuh pahala banyak untuk menetralisir dosa. Dosa kita terlalu banyak. Kalau sholatnya cuma 1 nggak cukup untuk menutup dosa kita. Ya, sementara dosa kita menyebabkan musibah-musibah di dunia. Kalau kita baca ayat banyak sekali. Sesungguhnya musibah-musibah yang menimpamu sebagian besarnya bukan kecil, sebagian besarmu adalah karena kesalahan tanganmu sendiri. Jadi kalau kita banyak musibah ini, itu sebagian besarnya berasal dari dosa-dosa kita. Ada yang memang musibah itu datangnya untuk ujian bukan karena dosa, semata-mata ujian kita, tapi sebagian kecil. Sebagian besar ujian itu apa? Musibah itu sebagian besarnya adalah dari
dosa-dosa kita. Nah, untuk menutup musibah, untuk musibah harus dosanya diminimalisir karena sebagian besar musibah datangnya dari dosa kita. Oh berarti di dunia selama ini kan kita punya pemahaman kita bentuk pahala cuma untuk di akhirat. Ternyata tidak. Di dalam surat As-Sajdah surat 32 ayat 21 sampai 22 dikatakan Allah di situ ayat 22-nya, inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguh untuk orang yang berdosa, aku punya hukuman. Di dunia ada beratnya. Selain nanti di akhirat ada akbar. Tapi di dunia saya punya ada beratnya untuk orang-orang yang berdosa. Oh berarti kita butuh pahala di dunia. Loh, kenapa ini pahala di dunia kita butuh? Untuk menutup dosa-dosa kita agar tidak datang musibah-musibah. Jadi selama ini kita pahami bahwa kebutuhan pahala itu di akhirat. Di akhirat sudah pasti. Karena di duit nggak laku, kan? Jabatan nggak laku. Tapi ternyata di dunia kita butuh pahala untuk menutup dosa agar musibah nggak banyak-banyak. Nah kita contohkan di sini jemaah. Ya bagaimana di Islam itu Allah ajarkan berbagai macam kemaslahatan. Kemaslahatan duniawi, kemaslahatan badaniyah, kemaslahatan yaitu ruhaniyah. Pada beberapa bulan yang lalu kita dengar ada bapak, ibu, anaknya 3 kalau nggak salah, 5 orang. HP-nya kumpul jadi satu, masukin laser ayahnya. Dan mereka naik rooftop apartemen, nggak tahu berapa lantai berapa satu. Ya, kemudian mereka bergandengan tangan. Kemudian apa? Menjatuhkan diri. Mati semua. Ada yang pecah kepalanya, ada yang patah kakinya, ada yang remuk tulang rusuknya, mati semua. Nah di sini karena mereka tidak menempuh jalan Islam, jalan keselamatan, jalan yaitu kesejahteraan. Ya masalah ekonomi semua orang punya masalah. Tapi kenapa harus begitu mengakhirinya? Nah ini gara-gara tidak bersandar kepada Allah dan tidak menempuh jalan yang diarahkan oleh Allah. Jadi akhirnya kalau dikatakan itu ya sangit di dunia, sangit di akhirat. Ya sangit di dunia karena kamu punya seperti itu. Sangit di akhirat karena setelah itu yang benar-benar bisa. Beda dengan orang Gaza yang mereka mendapatkan musibah atau ujian yang lebih daripada 5 orang tadi. Kelaparan, berhari-hari nggak makan, berhari nggak minum. Rakyat dimakan, ditembak satu-satu, mati semua. Tapi ini syahid di dunia, syahid di akhirat. Nggak ada dalam pikiran mereka bunuh diri, karena dia tahu akhiratnya juga itu. Dan ketika ditembak mati, bagus bagi dia. Memang itu yang dicari. Matinya nggak sakit. Dibanding dengan mungkin orang yang mati ya, berbulan-bulan dulu di rumah sakit. Walaupun itu bagian daripada cara Allah menghapus dosa. Tetapi mati syahid tadi ya, dipilih oleh orang Gaza lebih baik karena tembak langsung mati. Proses kematiannya dalam salah satu hadis dikatakan orang yang mati syahid itu sakitnya hanya seperti dicubit saja. Makanya mereka nggak takut mati syahid. Karena semua orang bakalan mati, tapi dengan mati syahid perjalanan atau prosesnya kalau umumnya juga cepat. Ya maka kita di sini butuh Islam. Semakin sempurna Islam kita, maka kebutuhan dunia akhiratnya akan semakin sempurna juga terpenuhinya. Ya karena tadi orang yang seperti ini dia akan merasakan lezatnya iman. Yang lezatnya ini tidak terpengaruh oleh waktu dan juga tidak terpengaruh oleh kondisi. Lezatnya iman itu sakit ya dia merasakan lezatnya iman. Waktu dia sehat juga merasakan, ketika sakit merasakan, tinggal apa merasakan, ketika sakit juga merasakan. Dan ini adalah orang yang menyempurnakan Islamnya.
Yang ketiga, yang terakhir ketiga. Yang ketiga inti yang harus kita perhatikan agar kita bisa terpenuhi kebutuhan dunia akhiratnya dengan sebagainya. Maka kebutuhan kita adalah kita butuh terhadap tujuan contoh. Karena nggak gampang kita untuk melaksanakan Islam kita. Nggak gampang untuk mengenal Allah karena Allah nggak kelihatan soalnya. Untuk mengenal Allah kita butuh tujuan contoh, teladan, penunjuk jalan. Itulah Rasul Muhammad SAW. Jadi kita duduk di sini ini karena ada keterangan dari Rasulullah yang sampai kepada kita melalui guru-guru kita. Kita mampu memaafkan orang yang bersalah karena atas bimbingan Rasulullah, pemahaman dari Rasulullah melalui guru-guru kita bersambung. Jadi kalau nggak ada contoh, nggak ada tujuan, sulit untuk kita bisa mengerti mengenai butuhnya kita terhadap Allah. Kita melihat wali-wali, gitu ya, wali-wali Allah. Bagaimana mereka orang-orang yang dekat sama Allah, nggak melihat Allah, tetapi yakin betul dan mereka merasakan hidupnya bersama Allah. Jadi kita butuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW. Di mana dalam salah satu ayat di dalam surah Al-Ahzab ini sudah sangat terkenal biasanya nih. Sebentar lagi kan Maulid ya. Nah, ini biasanya dibaca nih ketika Maulid ayat ini. Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini maksudnya. Nah, maka seterusnya ada apa? Ayat yang kita sampaikan itu pada awal semuanya. Tinggal kita mantapkan. Nah, jadi sungguh dalam diri untuk kalian ada dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah. Di mana sebagai penyempurna ya, di dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya di sini barang siapa yang dia mau mengikuti Rasulullah, menjadikan Rasul sebagai tujuan, ikuti bagaimana cara Rasulullah sholat, bagaimana cara Rasulullah berkomunikasi, bagaimana cara Rasulullah memimpin keluarga. Maka akan sampai dia pada tingkat dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah melihat bagaimana misalnya orang dicintai oleh pemilik suatu perusahaan misalnya atau pemilik negara atau raja atau presiden dicintai, udah pasti dia mudah mendapatkan kecukupan yang dimiliki oleh sang pemilik tadi. Nah, bagaimana kalau kita dicintai oleh Allah? Ya, ibaratnya tinggal merem itu sudah tersedia tadi dengan investasi usahanya dia nggak dapat apa-apa, tapi dengan lari kepada Allah malah dia bisa melunasi uang yang tidak sedikit, 30 miliar. Siti Hajar yang bolak-balik dengan usahanya mencari air sampai habis tenaganya nggak dapat. Tapi begitu pasrahkan kepada Allah, bersandar kepada Allah, Allah utus malaikat Jibril untuk kasih tahu itu air yang kamu cari itu di ujungnya dari Ismail. Lu kok nggak dari tadi ngasih tahunya? Yo kamu biar capek dulu biar ngerti bahwa yang ngasih itu bukan karena usahamu. Kalau dikasih dari tadi nanti kamu ngomong ini gara-gara usahaku bisa dapat air. Dengan seperti itu kan kamu jadi paham bahwasanya kamu dapat air bukan karena usaha, karena Allah memang menginginkan kamu dapat air. Tapi kalau nggak menginginkan, yo tetap jika Ismail tidak ada air. Nah, berarti di sini dipahamkan kepada semuanya atas izin Allah. Nah, sebagai penutup dalam hadis di sini dalam ayat ya, penutup hadis di dalam sekalian dikatakan bahwa qad ta'mal iman, pasti akan merasakan lezatnya iman. Dengan mana akan terpenuhi kebutuhan dunia, kebutuhan rohani, jasmaniannya. Siapa dia? Yaitu man radiya billahi rabbah. Orang yang ridho, yang senang Allah sebagai Tuhannya.
Nah, kita bisa mengatakan roti itu billahi robban. Jadi orang yang senang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wabil Islami din. Dia menjadikan dan senang Islam itu sebagai cara hidup. Senang. Ya, jangan setengah-setengah tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Orang yang senang Rasulullah itu sebagai utusan Allah yang harus kita ikuti. Kalau senang sama orang yang tadi kita udah senang, maka kita akan ikuti. Aku senang, aku puas ya, puas di sini, puas. Saya mengikuti Rasulullah. Kenapa puas? Karena apa yang dikatakan Rasulullah saya dapat. Saya puas berislam. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam ajaran Islam itu semua untuk maslahat. Dari yang memaafkan dan sebagainya tadi, bekerja dan sebagainya tadi, sholat, zikir, dan puas. Ya, saya puas menjadikan Allah sebagai Tuhan karena tidak ada satupun yang bisa mencukupi dan selain Allah. Nah, jadi akhirnya kita tutup dengan roti di Rabbah, roti Islam, Dina, roti Muhammadin, Nabiya, wa Rasulullah. Baik, dengan ini insya Allah kita meraih sa'adah di dunia, meraih husnul khatimah ketika meninggalkan dunia, dan meraih surga al-jannah ketika kita telah masuk ke dalam alam akhirat insyaallah. Baik, kemudian yang sekalian, maaf, mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga kesempatan